Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 dengan anggota saya sendiri Femel Fajriya NIM 1803 1132 dan Sylvia Delvi Hardini NIM 1803 1026. Kami membahas mengenai kegagalan teknologi. Yang pertama yaitu sejarah kegagalan teknologi. Saat ini, dimanapun manusia hidup, telah menjadi parasit bagi lingkungannya. Betapa tidak. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ketergantungan kepada lingkungan. Lingkungan merupakan tempat manusia bertahan hidup. Manusia mengatur lingkungan agar manusia terus mampu bertahan. Berbagai temuan teknologi mulai dicari dan dicoba untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, beberapa temuan teknologi justru mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Menurut liputan6.com menyatakan bahwa pada tahun 2012 terjadi 10 kegagalan teknologi terbesar, yaitu Apple Map, Facebook, Airtime, Kupon Online, Nexus, Sopa, Social Discovery App, Caller App, Zynga, dan tweet di Twitter. Ya, materi selanjutnya yaitu konsep bencana alam. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesenjangan manusia dalam menggunakan teknologi atau industri. Kegagalan teknologi dapat menyebabkan pencemaran baik air, udara, tanah, korban jiwa, kerusakan bangunan, maupun kerusakan lainnya. Bencana teknologi pada skala yang luas dapat menyebabkan kerusakan ekologi yang signifikan. Selanjutnya, penyebab bencana kegagalan teknologi. Yang pertama yaitu kebakaran. Yang kedua, kegagalan atau kesalahan desain keselamatan pabrik. Yang ketiga, kesalahan prosedur pengoperasian pabrik. Keempat, kerusakan komponen. Kelima, kebocoran reaktor nuklir. Keenam, kecelakaan transportasi, darat, laut, maupun udara. Yang ketujuh, sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan. Yang kedelapan, dampak ikutan dari bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, longsor, dan sebagainya. Yang kesembilan, kelalaian pekerja. Dan yang kesepuluh, instalasi listrik. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kegagalan teknologi. Yang pertama, mekanisme kerusakan. Ledakan menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan bangunan serta infrastruktur. Kecelakaan transportasi membunuh dan melukai penumpang dan awak kendaraan, dan juga dapat menimbulkan pencemaran. Zat-zat pencemaran atau polutan yang terlepas di udara, di air akan dapat menyebar pada daerah yang sangat luas dan menimbulkan pencemaran pada udara, sumber air minum, tanah pertanian, dan tempat persediaan pangan, sehingga menyebabkan daerah tersebut tidak dapat dihuni satwa ataupun binatang, dan sistem ekologi terganggu. Bencana kegagalan teknologi pada skala yang besar akan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Yang kedua, karakteristiknya yaitu kajian bahaya. Yang pertama, pemetaan rute transportasi bahan-bahan berbahaya. Yang kedua, investasi dan pemetaan lokasi-lokasi bahan berbahaya serta karakteristiknya. Selanjutnya, peta zonasi daerah rawan bahaya pencemaran jika terjadi kecelakaan industri. Yang selanjutnya, pemetaan jalur transportasi yang rawan kecelakaan berdasarkan catatan kejadian pada masa lalu. Yang ketiga, gejala dan peringatan dini. Yang pertama, pelepasan bahan-bahan pencemar
yang berbahaya pada umumnya tidak terlalu cepat sehingga masih memungkinkan untuk memberikan peringatan dan evakuasi pekerja pabrik dan masyarakat di sekitar. Desain pabrik atau industri harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan sistem peringatan akan bahaya kebakaran, kerusakan komponen atau peralatan, dan terjadinya kondisi bahaya lainnya. Selanjutnya, ledakan pabrik dalam beberapa kasus dapat diantisipasi. Menurut Bell dan kawan-kawan, pada tahun 1996 menyebutkan karakteristik bencana teknologi meliputi human-made, durasi bencana sangat variatif, umumnya bersifat kronik, namun juga bisa akut dan tiba-tiba. Biasanya lebih mudah dikendalikan dibanding bencana alam. Efek post-disaster tidak seberat bencana alam. Proses kerusakannya banyak yang tidak dapat diamati secara harfiah dan bencana teknologi umumnya lebih mudah diprediksi. Yang materi selanjutnya yaitu mengenai parameter atau alat ukur. Jumlah zat pencemaran yang ditumpahkan, suhu derajat Celcius, luas area yang rusak akibat ledakan yaitu meter kuadrat atau kilometer kuadrat. Luas area yang terkontaminasi diukur dengan satuan meter kuadrat atau kilometer kuadrat. Untuk intensitas atau kadar pencemaran diukur dalam satuan ppm atau parts per million. Tingkat radiasi dan sebagainya. Nah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari kami mengenai kegagalan bencana. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.